BMKG tadi menyebut bahwa potensi cuaca ekstrim di 3 hari ke depan di wilayah Sulawesi Selatan. Jangan lupa tentunya untuk menyiapkan agar aktivitas Anda tidak terganggu dengan kondisi hujan. Dan pendengar, untuk kebersamaan kita di sesi opini publik di pagi hari ini, kita membahas terkait berita yang kami hadirkan dalam Warta Pagi pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kartu vaksin yang menjadi syarat memperoleh pupuk bersubsidi bagi petani di Kabupaten Bone. Nah, bagaimana tanggapan Anda? Kartu vaksin, topik opini publik kami pagi hari ini, kartu vaksin jadi syarat dapat pupuk bersubsidi. Kenapa? Nah, Anda yang ingin bergabung pendengar menyampaikan tanggapan Anda terkait kartu vaksin menjadi syarat memperoleh pupuk bersubsidi bagi petani di Kabupaten Bone. Tanggapan Anda seperti apa? Kami nantikan melalui telepon interaktif di 082134 kali 9440, dan di nomor yang sama Anda bisa berkomentar melalui pesan singkat di WA ataupun di SMS. Termasuk juga kami saat ini live streaming di YouTube RRI Makassar dan juga di Facebook Pro 1 RRI Makassar. Kami terima penelpon yang ingin bergabung. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Idam. Selamat pagi Pak Anggi di Makassar. Anggi, betul. Alhamdulillah sehat Pak Anggi. Ya, saya tidak lama. Langsung pada intinya. Silakan Pak. Jadi menurut saya para petani ikuti saja maunya pemerintah ya. Karena untuk keselamatan kita semua, kesehatan kita semua. Dan petani bersyukur bahwa pemerintah sudah memberikan subsidi, membuat para petani sehat semua. Dan kita harus bersyukur kalau negara kita ini masih aman, nyaman, dan damai, tidak ada konflik dari negara lain. Ya, kalau di negara Palestina, ya aman tuh mereka berkonflik dengan suara rudal, apa mereka tidak tenang. Dan yakin kalau ada pimpinan kita menjolimi kita, itu Allah akan turun beserta prajurit-prajuritnya, itu ada dalam Al-Quran. Jadi saran saya pada petani ikuti saja. Kalau dibilang vaksin ya vaksin. Ini untuk keselamatan para petani dan kita semua, supaya kita sehat dari wabah COVID ini. Itu saja. Baik. Ya. Terima kasih Pak Anggi. Selamat melanjutkan aktivitas. Sukses ya Pak Idam ya. Siap Pak Anggi. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Anggi. Terima kasih sudah berkomentar. Menurut Pak Anggi, ikuti saja untuk keselamatan kita bersama ya. Nah, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, kartu vaksin menjadi syarat memperoleh pupuk bersubsidi bagi petani di Kabupaten Bone. Nah, menurut Anda, tanggapan Anda seperti apa? Di 082134 kali 9440. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Idam. Selamat pagi Pak Wahyu, apa kabar pagi ini? Alhamdulillah, insyaallah sehat. Amin, amin, amin. Baik, silakan Pak Wahyu, apa nih tanggapan tak? Semuanya pakai kartu vaksin ya. Semuanya pakai kartu vaksin, syaratnya. Semuanya pakai kartu vaksin. Ya. Jadi untuk mendapatkan subsidi harus pakai kartu vaksin juga. Ya, tapi ini kayaknya belum berlaku di seluruh Indonesia, baru Kabupaten Bone sama beberapa begitu. Jadi apa ya? Jika ada kartu vaksin, sudah tanam orang padi. Ini dialihkan untuk bukan pupuk bersubsidi. Oh, ya kalau pupuk yang tidak bersubsidi biar tidak pakai vaksin. Ya, pupuk non subsidi seperti itu informasinya. Kalau pupuk yang bersubsidi harus pakai vaksin, kalau pupuk yang non subsidi biar tidak pakai vaksin. Apabila terdapat petani yang tidak memiliki kartu vaksin, akan diarahkan menggunakan pupuk non subsidi yang harganya tentu lebih mahal dibanding pupuk bersubsidi. Ya, jadi sekarang pertanyaannya, kalau misalkan orang tidak punya vaksin, terus ambilin non subsidi, artinya kita harus berhati-hati kepada padi yang dipupuk dengan non subsidi karena orangnya belum divaksin, kan seperti itu anunya. Jadi kita harus lebih waspada lagi. Jadi lain hati kalau kita mau beli padi, tanya dulu apakah yang punya padi sudah divaksin atau belum. Jadi terus saya kalau misalkan vaksin mau non subsidi maupun subsidi, ya kalau memang sudah persyaratan, ini kan vaksin kan gunanya untuk kesehatan. Ya. Kan untuk kesehatan. Jadi sedangkan ini kan tujuannya cuma satu, bukan cuma satu untuk untuk khusus padi ya atau tanaman yang untuk tanaman lah. Ya kan? Jadi lain hari kalau saya misalkan saya konsumen, saya tanya dulu apakah ini
padi ini berasal dari orang yang sudah divaksin atau belum. Jadi saya rasa terlalu berat kalau jadi persyaratan, itu kasihan para petani. Oke, jadi menurut Pak Wahyu tidak perlu begitu? Tidak perlu, kasihan para petani. Kasihan kalau mereka, karena tidak semua orang itu, ya kan, berani dalam divaksin. Tidak semua, apalagi kalau kita tahu warga-warga yang tinggal di desa. Orang semua kan tidak beda-beda jalan pikirannya, Bang Idam. Jadi kalau umpama dia tidak mampu lagi, dia tidak mau divaksin dengan alasan berbagai macam ketakutan, terus dia tidak punya uang juga untuk beli non subsidi, kasihan dong padinya. Seperti itu. Jadi janganlah dijadikan persyaratan itu sebagai kartu vaksin yang harus dapatkan non subsidi. Karena masalahnya ada perbedaan yang kalau tidak punya vaksin diapakan ke non subsidi, apa bedanya? Baik. Seperti itu. Jadi mungkin seperti itu, Bang Idam. Baik. Jadi kalau saya sih kurang setuju ya kalau dijadikan sebagai persyaratan hanya untuk itu padi itu pupuk untuk padi kan itu urusan makan, urusan perut. Jangan terlalu dipersulit lah. Baik. Ya kan? Terima kasih Pak Wahyu. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wahyu di Kabupaten Goa, terima kasih sudah bergabung bersama kami menyampaikan tanggapan Anda. Ada yang lain pendengar, kartu vaksin jadi syarat dapat pupuk bersubsidi. Kenapa? Nah, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami menyampaikan pendapat Anda, kami tunggu di 082134x9440. Tadi kalau kata Pak Wahyu tidak perlu begitu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi pagi, wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Hani di Maros. Mendung-mendung. Oke, Matahari lagi alhamdulillah. masih malu-malu. Kayaknya ngeteh atau ngesusu Ngeteh. atau ngekopi, ya ngopi Ngeteh dengan piskor ya. biar hangat gitu ya. Iya iyalah. Oke. Karena lagi agak dingin-dingin cuaca, jadi harus yang panas-panas hangat-hangat. Ya, Perhatian juga hangat. amin. Amin, amin. Bung Idan, Iya. kalau saya juga tidak setuju kalau itu menjadi persyaratan untuk kartu vaksin. Kenapa kita tidak setuju? Karena saya tidak vaksin, Pak. Yang petani ini alasannya sebagai upaya persuasif mengajak warga untuk itulah. ikut Kalau memang vaksin. itu menjadi alasan, menjadi persyaratan, harus ada kartu vaksin baru mendapatkan bibit-bibit tadi atau apa itu kita tidak setuju, Bu Ina. Jadi bagaimana kalau petani itu sudah tua, umurnya sudah lansia, dan ada penyakitnya, ada semacam apa namanya penyakit itu ya, yang tidak bisa divaksin, pemain seperti darah tinggi, jantung dan lain sebagainya. Pokoknya yang tidak bisa divaksin karena sudah lansia umur 70 lebih, ada penyakit bawaan, itu bagaimana? Oke, nanti ini Apalagi kami kalau akan kasus teruskan nih, ya. Lebih banyak ketakutannya daripada anunya. Emang orang tua seperti dulu, orang tua dulu kalau merasa dia tidak masuk di atas, dia masuk di otaknya, tidak mau itu. Saya bilang, kalau memang itu menjadi persyaratan, kasihan itu para petani ya. Kalau itu menjadi persyaratan, jangan para petani kita saja ini. Saya kemarin Bung Inang pribadi ini ku cerita, mau kan naik bus Pak Minasata, dan dikasih naik kan kita kan postingku. Mau kan gratis. Baik. Begitu semua itu ku dengar itu Bung Idang. Kalau tidak ada kartu vaksin, pelayanannya tidak dilayani dengan baik-baik di kelurahan dan sebagainya. Jadi saya tidak setuju itu kalau menjadi suatu persyaratan kepada petani-petani harus ada kartu vaksin, karena itu kalau tidak mau divaksin kalau malah lagi terlalu banyak ketakutannya daripada keberaniannya. Bagaimana? Kita menanami padi, nanam beras, kita dapat nanam padi sana. Baik. Terima kasih banyak Bu Hani. Tolong dipertimbangkan ini Nanti kami akan teruskan Pak Bu Hani ya ke narasumber. Terima kasih Bung Idana, mudah-mudahan diterima. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pendengar kita juga yang bergabung berkomentar, kalau ini menjadi sebuah keharusan, bagaimana bagi orang-orang yang karena sesuatu keadaan tertentu membahayakan dirinya apabila divaksin. Dengan kata lain, ada seseorang yang memang tidak bisa divaksin, petani mungkin karena mengidap penyakit tertentu. Nanti kami akan teruskan ya untuk
pertanyaan Anda pendengar nanti bersama dengan di dialog interaktif kami bersama dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bone dan juga Ketua Ombudsman Sulawesi Selatan. Anda yang lain pendengar yang masih ingin bergabung bersama kami, kita masih membahas informasi terkait kartu vaksin menjadi syarat dapat pupuk subsidi. Kenapa? Itu yang menjadi topik opini publik pagi hari ini. Anda yang masih ingin bergabung, silakan, kami masih nantikan di 082134x9440. Tadi Pak Anggi setuju saja dengan adanya persyaratan memperoleh pupuk subsidi bagi petani harus ada kartu vaksin untuk keselamatan kita bersama khususnya petani. Tadi ada Pak Wahyu, menurut Pak Wahyu tidak perlu untuk pupuk bersubsidi ini, menyulitkan para petani apalagi ini urusan perut. Termasuk ada Ibu Hani yang juga menyampaikan untuk para petani yang tidak bisa divaksin karena penyakit dan berharap persyaratan ini bukan menjadi suatu keharusan untuk memperoleh pupuk bersubsidi. Anda yang lain pendengar yang masih ingin bergabung, kami masih nantikan di 082134x9440. Seperti apa tanggapan Anda dengan kartu vaksin menjadi syarat memperoleh pupuk bersubsidi khususnya bagi petani di Kabupaten Bone. Silakan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami yang saat ini juga menyaksikan melalui streaming di YouTube RRI Makassar dan juga di Facebook Pro 1 RRI Makassar. Selamat pagi untuk Anda. Anda boleh berkomentar melalui pesan singkat melalui kolom komentar di Facebook dan juga di YouTube. Ada Tiwan Herniawan Karno, nama akun Anda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Tasikmalaya, di Kota Resik Tasikmalaya, Jawa Barat juga ikut menyaksikan streaming RRI Makassar ya. Terima kasih Pak Tiwan Hemiawan sudah bersama kami. Boleh ikut berkomentar juga terkait topik kita, para petani di Kabupaten Bone yang diwajibkan memiliki kartu vaksin untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Seperti apa pendapat Anda? Kami tunggu di 082134x9440. Dan berkar sambil menanti untuk Anda yang masih ingin bergabung bersama kami pagi hari ini, kami hadirkan terlebih dahulu laporan reporter RRI Suryani Arifin terkait bahasan kita pagi hari ini di sesi opini publik. Untuk mendapatkan pupuk bersubsidi di Kabupaten Bone, para petani diwajibkan memiliki kartu vaksin. Hal ini dikatakan Ketua Kelompok Tani Kelurahan Macanang, Kabupaten Bone, Andi Hasanuddin. Hasanuddin mengaku telah dimintai kartu vaksin sebelum dilakukan penyaluran pupuk bersubsidi. Apabila terdapat petani yang tidak memiliki kartu vaksin, menurut Hasanuddin akan diarahkan menggunakan pupuk non-subsidi yang diketahuinya memiliki harga lebih mahal dibandingkan dengan pupuk bersubsidi. Karena ini aturan, tidak bisa ambil kalau tidak ada kartu vaksin. Silahkan cari pupuk lain. Kalau ketua kelompok tani itu tidak boleh tidak, karena ditangguhkan ini RDKK. Nah, RDKK masuk juga ngecer kalau tidak divaksin. Ketua aja tidak masuk RDKK juga ngecer. Kalau kendala untuk dapatkan subsidi, misalnya warnisnya di KTP beda dengan NIK di RDKK-nya. Ini ambil lagi pengantar. Kalau pengantar tidak ada tanda bukti pasti tidak dilayani juga di pemerintah. Tapi kalau non subsidi silahkan tidak mau pasti. Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tugas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone, Andi Asman Sulaiman mengatakan bahwa dimasukkannya kartu vaksin sebagai syarat untuk para petani menerima pupuk bersubsidi merupakan salah satu cara pemerintah terhadap para petani untuk mendukung program vaksinasi di wilayahnya masing-masing. Namun tindakan tersebut menurut Kepala Dinas Ketahanan Pangan ini bukan larangan bagi para petani untuk menerima pupuk bersubsidi. Sesuai dengan petunjuk arahan pimpinan ya, mulai tingkat pusat sampai tingkat desa. Sebaiknya mungkin untuk lebih amannya itu petani harus menerima vaksin. Salah satunya bukan berarti larangan ya, tapi memang dalam aturan itu diwajibkan. Makanya setiap orang mau meminta haknya untuk pupuk tersebut terkadang diarahkan dulu untuk divaksin. Untuk jatah pupuk bersubsidi di Kabupaten Bone, berdasarkan rilis data Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, sebanyak 171.265 ton.
Sementara elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok atau RDKK sebanyak 663.274 sekian. Lintas Makassar Pagi. Pendengar yang ingin bergabung bersama kami, ingin menyampaikan pendapat Anda pagi hari ini di sesi opini publik, silakan 082134 9440, boleh melalui telepon atau juga pesan singkat di WhatsApp di 082134 9440. Topik opini publik kami pagi hari ini, kartu vaksin menjadi syarat dapat pupuk subsidi. Kenapa? Itu yang menjadi topik opini kami pagi hari ini. Kami terima penelpon setelah beberapa penelpon sebelumnya sudah bergabung. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi. Selamat pagi. Dengan Ibu siapa? Halo, Ya, dengan Ibu siapa, Ibu? dengan Ibu Andika Risma. Bu Andika Risma Iya, di Makassar. iya, Silakan Bu Karisma. iya. Begini, kalau memang anjurannya pemerintah begitu bagi petani semua, ya kita ikuti saja. Ini untuk kesejahteraan kita semua dan rakyat, dan untuk kesehatan kita semua. Apa boleh buat? Ikuti saja, itu sih nggak ada masalah. Kalau memang pemerintah menurunkan untuk dimintai syarat, ya apa salahnya, ya kan? Itu kan nggak membuat juga rakyat untuk menderita apa segala macam. Ikut saja. Kalau memang begitu yang paling bagus, intinya kan begitu. Karena semua kan udah vaksin apa, ya kalau petani kan ada yang sudah vaksin, ada belum, dan harus ada syaratnya begitu ya. Oke Baik. saja, tak apa-apa. Iya, makasih. Terima kasih Bu Karisma Ya, sudah iya. bergabung bersama kami. Bu Karisma di Makassar, terima kasih juga sudah menyampaikan pendapat Anda. Silahkan Anda yang lain pendengar yang masih ingin bergabung. Kami masih tunggu di 082134 kali 9440. Kartu vaksin menjadi syarat memperoleh pupuk bersubsidi bagi petani di Kabupaten Bone. Tadi ada Pak Wahyu yang merasa ini berlebihan begitu, tidak perlu. Kemudian ada Bu Hani juga yang tidak setuju, khususnya menanyakan tadi bagaimana ketika ada petani yang sakit. Pak Anggi, ikuti saja untuk keselamatan bersama, termasuk juga Bu Karisma. Anda yang lain pendengar yang masih ingin bergabung, kami nantikan. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, dengan Pak siapa Pak? Dengan Pak siapa? Pak Samsul, Tabe, boleh volume radionya dikecilkan dulu Pak Samsul biar jelas suara tak? Ya, silakan Pak Samsul. Saya kira itu pemerintah terlalu sama, berapa pendapat teman, terlalu berlebihan kalau vaksin dijadikan ukuran untuk pupuk. Nah sekarang kalau petani unjuk rasa tidak mau nanamkan apa, makan, itu mau makan apa? Jadi sebaik janganlah dijadikan ukuran itu. Nah sekarang masyarakat kan sudah sadar, sudah mencapai hampir 70% itu kan sudah lumayan. Artinya kan, nah sekarang untuk vaksin, apakah pelaksana vaksin itu mau masuk di desa-desa? Kan sampai sekarang tidak. Coba datangi, kalau ada Sidang Cipulung di situ, kan enak di situ diadakan vaksin. Kalau memang petani mau diajukan. Ya. Saya kira petani juga sadar, cuma sosialisasi ke petani itu kan kurang, beda dengan yang di kota. Nah sekarang kalau dia dijadikan ukuran vaksin dapat pupuk, sedangkan vaksin tidak menjadi persyaratan. Sekarang itu petani setengah mati cari pupuk. Ada yang dia dapat, tetapi kan harganya luar biasa mahal, lebih banyak biaya produksi dibanding hasil. Nah sekarang kan itu menjadi pikiran pemerintah. Kasihan petani dijadikan kambing hitam untuk vaksin apa, jangan. Saya kira ditunda aja itu kalau ada persyaratan bahwa petani begini. Sedangkan tidak ada vaksin, mereka susah dapat pupuk. Mereka berteor-teor, cuma mungkin mereka tidak punya HP untuk hubungi RRI, untuk hubungi siapa lah, sehingga suaranya tidak terdengar. Beda dengan kita yang ada di kota. Sedangkan kita yang di kota ini bersuara tiap hari belum tentu didengar. Apalagi petani yang tidak bersuara. Coba kalau anggota dewan pergi melihat apa ini hampir tiap hari di berita TVRI, pokoknya media siar itu
selalu masalah pupuk. Jadi sudah langka pupuk subsidi dipersulit lagi begitu menurut Pak Usman? Malah pernah di Bone katanya ada subsidi. Sekarang udah dicabut. Apa maksudnya dicabut? Nah, petani ini berjalan terus. Sebenarnya petani itu dia tidak dipupuk. Masalah kalau untuk kebutuhan konsumsi saya kira dia cukup. Tapi kan mereka juga mau beli mobil, mau beli motor, mau beli bensin. Saya kira itu. Kalau menurut penjelasan sendiri bahwa ini langkah akhir begitu setelah dilakukan upaya persuasif, edukasi kepada masyarakat untuk vaksin dengan target di bulan akhir Februari 100%. Sebenarnya ini pemerintah mengada-ada saja ini vaksin mengatakan bahwa susah-susah. Tidak susah. Coba saya sudah berapa kali usulkan. Coba pasang posko di setiap kelurahan, di setiap RW. Di situ hampir tiap hari dia dibuka di situ, pasti mereka sadar. Tapi kan tidak, karena mereka mencari jauh-jauh, mencari apalagi yang pegawai, apalagi yang kerja di perusahaan itu, kan ada jam kerjanya yang susah dia tinggalkan. Coba datangi di kawasan seperti di Makassar. Datanglah di kawasan kalau perlu dalam berapa posko di situ dibuka di kawasan. Jadi dia sebelum masuk kerja divaksin. Kalau memang itu mau yang dikejar. Saya kira tidak ada masalah, apalagi petani. Saya pernah datangi kelompok tani di sana. Jadi tidak usah jadi syarat kartu vaksin ini Pak Samsul ya? Tidak usah vaksin, saya kira tidak menjadi masalah. Vaksin berlebihan Mas. Pemerintah Indonesia kalau vaksin dijadikan syarat mereka tidak dapat pupuk. Kasihan sekarang kalau dia tidak pupuk padinya, apa mau dimakan orang kota ini, mau makan apa? Ini tadi ada pendengar kita, cukup kacang hijau saja ditanam begitu kalau dipersulit. Biar jangankan kacang hijau, Lombok saja itu kalau tidak dipupuk tidak bisa berbuah. Jadi artinya sekarang pupuk memang menjadi penentu karena tanah kita itu humusnya sudah berkurang, beda dengan yang lalu-lalu itu atau baru. Sekarang tanah yang ada di Indonesia itu khususnya Sulawesi Selatan, persawahan, kalau tidak dipupuk yakin apapun yang ditanam tidak akan berbuah. Tumbuh itu tumbuhan, cuma hasilnya tidak ada. Baik. Nah, saya kan kita rata-rata keluarga petani ini dari desa. Nah, sekarang mau makan apa? Di Lombok saja harganya 65, petani setengah mati tanam, bersuara orang semua. Bersuara pemakai bahwa kenapa terlalu mahal. Dia tidak pernah rasakan bahwa petani itu susah, dapat pupuk saya bertengkar. Nah sekarang bagaimana kalau dijual dengan harga mahal, konsumen berkelakor. Nah sekarang kenapa vaksin dijadikan lagi ukuran? Gak usah lah. Baik. Saya kira itu. Terima kasih Pak Samsul mewakili petani menyuarakan begitu. Terima kasih Pak Samsul sudah bergabung bersama kami. Pak Samsul di Makassar ini mewakili para petani ya, dan untuk Anda pendengar yang masih bergabung bersama kami tadi, Pak Samsul menilai bahwa untuk mendapatkan pupuk subsidi saja sudah sulitnya minta ampun, sampai bertengkar tadi kalau istilahnya Pak Samsul. Ini ada persyaratan lagi kartu vaksin dan yang tidak memiliki ini diarahkan ke pupuk non subsidi seperti itu. Berharapnya bahwa sosialisasi terus dilakukan, ada inovasi, ada posko-posko atau tidak mendatangi begitu ya para petani mungkin di areal persawahan. Silakan untuk Anda yang bergabung bersama kami. Assalamualaikum, selamat pagi. Ini Anggi, sorry saya nambah sedikit. Saya sudah dengar tadi wawancaranya. Pagi. Itu bukan larangan ya, larangan. Tidak dipaksa, saja pemerintah, ya. Baik. Gitu. Jangan salah tanggap ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan Anda yang lain pendengar yang masih bergabung, kami masih nantikan partisipasi Anda di 082134 kali 9440. Dan seperti yang tadi kita dengarkan begitu ya, bahwa hal ini dilakukan agar kemudian bisa mencapai target vaksinasi khususnya di akhir bulan Februari 100%, dan ini merupakan salah satu cara atau langkah walaupun bukan menjadi larangan bagi para petani untuk menerima pupuk bersubsidi, namun tetap diarahkan kemudian ketika tidak memiliki kartu vaksin diarahkan untuk menggunakan pupuk non subsidi. Anda yang lain yang masih ingin bergabung kami masih nantikan di 0821 34 kali 9440. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Bung Idam. Ya, selamat pagi Pak Musar. Betul. Sehat Pak Musar? Alhamdulillah. Kayaknya ini semangat sekali sudah ngopi pagi hari ini ya.
Wah, sudah makan malah ini. Oh, alhamdulillah. Oke, silakan Pak Musar. Iya Bung Idam, saya mohon maaf sebelumnya kalau ini kan cuma opini, jangan sampai berbeda dengan pendapat teman-teman. Silakan Pak Musar. Iya, kalau saya mendengar apa kebijakan yang diambil oleh pemerintah Bone, menurut saya sepakat dengan itu, Bung Idam. Iya. Iya, saya juga petani sebenarnya, Bung Idam. Iya. Tapi kita harus tahu bahwasanya pupuk bersubsidi adalah program pemerintah. Kemudian vaksinasi adalah program pemerintah. Kenapa program pemerintah vaksinasi tidak diterima sementara program ini pupuk bersubsidi tidak mau diterima? Iya. Halo Bung Idam. Ya, silakan Pak Musa. Ya, sehingga menurut saya kalau itu dijadikan persyaratan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, saya kira wajar-wajar saja, Bung Idam. Karena pemerintah sudah setengah mati untuk mencapai vaksinasi semaksimal mungkin. Jadi sehingga untuk mendapatkan itu menjadikan persyaratan. Kita saja, Bung Idam, di Selayar naik di kapal saja itu menjadi persyaratan, padahal kita kan menjadi perjalanan itu dari laut, dari pulau ke pulau harus naik kapal. Nah, itu dijadikan persyaratan. Kita terima, Bung Idam. Ya. Ya. Saya kira saya sepakat dengan itu. Kalau alasannya karena dia sakit-sakitan sehingga tidak mau divaksin, saya kira sebelum divaksin ada screening dari dokter. Ya. Nah, setelah dokter tidak menyatakan bahwasanya yang bersangkutan sakit, pasti tidak divaksin, Pak. Dan pada akhirnya diarahkan untuk ke dokter untuk mendapatkan keterangan sakit bahwasanya dia tidak divaksin. Ya. Sehingga keterangan itulah yang dibawa ke pemerintah untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Jadi tidak mutlak harus kartu vaksin. Tapi kalau memang tidak bersyarat berdasarkan hasil screening dari dokter, diarahkan untuk mendapatkan keterangan dari dokter. Ya. Bahwasanya dia tidak lolos untuk divaksin. Saya kira itu solusinya, Bung Idam. Oke. Kalau memang dia sakit berdasarkan screening dari dokter. Ya. Tapi kan biasa cuma beralasan, saya sakit, saya tidak mau divaksin. Dia tidak datang ke dokter. Dia tidak datang ke lokasi vaksinasi. Pak Musar juga mungkin ingin menyampaikan ajakan untuk vaksin bagi para petani kita? Iya, mari kita bervaksin. Saya Bung Idam setiap hari ikut di tim vaksinator Kecamatan Pasimasung. Sudah setengah mati. Bahkan TNI Polri dilibatkan untuk mendatangi rumah ke rumah. Ya. Untuk diajak vaksin. Ada memang yang tidak mau datang. Alasannya apa, Pak? Alasannya sakit, alasannya saya punya penyakit bawaan. Saya bilang ke dokter dulu di screening. Kalau dokter menyatakan bapak dan ibu punya penyakit bawaan, pasti tidak divaksin karena juga tidak mau mengambil risiko, dokter. Baik. Jadi menurut Pak Musar, syarat kartu vaksin ini perlukah diterapkan selain di Bone, termasuk di Selayar begitu untuk dapat pupuk subsidi? Saya kira perlu, Bung Idam, demi keselamatan kita semua bersama. Karena kalau tidak divaksin, ini kapan ini COVID berakhir? Sasarannya pemerintah kan itu supaya vaksinasi ini merata. COVID insya Allah kita akan hidup seperti biasa. Mudah-mudahan seperti itu, Bung Idam. Baik. Demi keselamatan bersama begitu ya. Demi termasuk menjaga bersama. kesehatan. Saya begitu. ini petani, Bung Idam. Saya petani, tapi sudah merasakan 2 tahun ini hidup seperti tidak merdeka karena ini vaksin, karena ini COVID. Nah, salah satu cara menurut pemerintah dan para ahli dengan jalan vaksin ini kita bisa selamat dari ancaman itu. Ya. Mari kita dukung. Baik. Iya. Baik. Terima kasih Pak Musar. Selamat melanjutkan aktivitas. Dengan teman-teman kalau tidak sepakat. Ini bebas beropini ya. Saya, betul. Terima kasih Pak Musar. Terima kasih banyak. Sehat selalu Pak Musar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Musar setuju begitu ya, bukan hanya di Kabupaten Bone diterapkan begitu persyaratan untuk
mendapatkan pupuk bersubsidi bagi petani ini harus memiliki kartu vaksin. Dan pendengar yang lain, untuk Anda yang masih ingin bergabung bersama kami masih nantikan partisipasi Anda di 082134 kali 9440. Kartu vaksin jadi syarat dapat pupuk subsidi. Kenapa? Untuk Anda yang masih ingin bergabung setelah Pak Musar di selayar, kami terima penelpon kembali. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi dari Abdullah Sewang ini. Biasanya awal-awal Pak Abdullah, ini agak akhir begitu. Pada Mas. Oh, saya pikir mana tadi ini Pak Abdullah Sewang. Ternyata ada, alhamdulillah Ji. sudah ada, Ji. Tadi kayaknya sarapan Pak Abdullah ya. Iya, sedang. Oke, silakan Pak Abdullah. Saya kira permasalahan ini saya setuju kepada pemerintah. Iya. Itu kan diarahkan untuk kesehatan. Iya. Jadi kalau itu persyaratan untuk mendapatkan pupuk subsidi, saya kira kenapa mau dipermasalahkan? Iya. Silakan datang saja di tempat vaksin untuk divaksin untuk mendapatkan Ya. Untuk masyarakat khususnya petani yang mungkin masih ada kekhawatiran atau ketakutan, apa yang ingin disampaikan Pak Abdullah? Iya, kalau memang sudah ada penyakit bawaan, sudah pergi periksa sama dokter, nah dia bilang bisa, silakan saja. Kalau dia bilang tidak bisa, ya kan harus surat keterangan. Iya. Jadi kalau tidak ada surat keterangan, jadi masalah memang. Karena itu betul tadi yang dibilang tadi Pak Musta. Pak Musta di selayar. Program pemerintah, vaksin, pupuk subsidi program pemerintah juga. Jadi yang mana kau mau ikuti, yang mana tidak mau ikuti. Iya. Nah ini semua kebaikan di semua. Tidak ada yang dikatakan bilang membahayakan. Ya. Karena nanti sudah diperiksa sama dokter, bilang tidak bisa, baru tidak bisa. Kalau dibilang ada tidak bisa juga. Iya. Jadi kita ikuti maunya pemerintah. Karena pemerintah itu tidak mungkin dia mau lihat gitu. Apalagi sudah ada programnya pupuk subsidi. Ya. Iya. Baik. Ikuti juga program vaksinnya. Kan untuk kita juga semua. Untuk mau baik. Jadi saya setuju pada pemerintah. Iya. Baik. Terima kasih banyak Pak Abdullah. Terima kasih. Semua salam sehat ke semua. Assalamualaikum. Amin, ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdullah, terima kasih sudah ikut bergabung menyampaikan pendapat Anda. Dan terkait pencapaian target vaksinasi di Kabupaten Sinjai, juga pendengar, Dinas Perdagangan setempat mengeluarkan surat yang ditujukan kepada seluruh pengecer pupuk bersubsidi untuk tidak melayani pembelian pupuk kepada kelompok tani dan petani sebelum melakukan vaksin. Cara ini ditempuh sebagai upaya persuasif mengajak warga untuk ikut vaksinasi. Kami kembali terima penelpon. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Apa kabar, Dam? Alhamdulillah, sehat Pak. Sehat. Roman ya? Iya. Oke. Pak Roman dari Makassar lah. Dari Makassar. Kenapa tenggorokan tak Pak Roman? Tidak apa-apa Ji? Nggak tahu. Tidak apa-apa Ji. Karena belum belum dipupuk apa. Oke, silakan Pak Roman. Yang pertama, saya kira kita ingin mencapai target untuk misalnya vaksinasi untuk masyarakat. Banyak cara saya kira. Kenapa bukan justru sebaliknya ya? Barang siapa yang datang vaksin, misalnya akan dikasih bonus. Misalnya ya, mungkin ada seperti tadi pupuk lah atau apa, mungkin atau sembako lah. Mungkin masyarakat dengan senang hati akan datang. Ya. Apalagi sekarang kan masa-masa susah. Justru jangan seperti ini, ada ancaman seperti itu. Bonus akan apa Pak? Bonus pupuk bersubsidi? Iya, dikasih bonus lah atau apa, mungkin ada gratis 1 sakra atau 2 sakra untuk per warga misalnya. Oke. Kenapa tidak dilakukan seperti itu? Untuk menarik misalnya. Betul. Oke. Iya, Nanti kami teruskan ide ini.
Iya, supaya itu masyarakat dengan senang hati datang. Iya. Saya kira daripada Anda membuang uang yang tidak tahu arahnya kemana. Dan ini kan tujuannya baik juga. Iya toh? Program berhasil dan juga membantu masyarakat. Seperti itu. Ini memang ada salah seperti di sini misalnya. Seperti masyarakat sekarang kan masa susah ya, masalah ekonomi. Saya kira ada cara yang paling gampang harus bisa dilakukan pemerintah supaya masyarakat itu dengan senang hati datang. Itu kasih bonus sembako lah mereka. Oke. Ketika dia datang pasti mereka berbondong-bondong datang. Mungkin pemerintah kewalahan seperti itu. Iya. Dalam sembako itu kasih beras 5 kilo, ada gula, ada minyak. Kalau untuk ada kopi, ada apa. Kalau untuk petani kita? Petani kita itu tadi. Mungkin setiap yang datang akan dikasih bibit jagung kah atau padi kah. Tidak usah banyak-banyak lah. Mungkin satu petani 5 kilo lah. Seperti itu. Saya kira dengan senang hati mereka akan datang. Pasti akan berbondong-bondong akan datang. Ya. Apalagi sekarang masa susah. Jadi jangan pakai ancaman-ancaman seperti inilah. Kasihan kepada masyarakat. Kalau mau membantu, ya ikhlas. Jangan lagi diambil-ambil seperti itu. Jadi ada memang artinya ini pemerintah mencari jalan-jalan yang simpel. Saya juga sebenarnya walaupun saya tidak tapi untuk program pemerintah ya kita dukung lah. Tapi dengan cara seperti ini janganlah. Okay. Ini kasihan petani. Ini sudah susah mendapatkan pupuk. Dipersulit lagi lah seperti ini. Baik, jadi jangan harap nanti akan berdampak kepada harga-harga di kedepannya. Jadi siapa lagi silakan? Petani silakan. Tidak mungkin karena biaya produksi mereka kan naik. Dan yang kedua, bolehlah kita kayak baru ini. Maaf pada teman-teman yang lewat tadi. Vaksinasi 100% belum tentu akan menghilangkan COVID dari negara kita. Belum tentu. Saya yakin belum tentu. Dan ini tergantung dari kepentingan. Kan kita selalu bilang, sudah divaksin 100% ini COVID akan hilang di negara kita. Itu tidak menjamin 100% akan hilang. Yakin dan percaya semua itu. Tidak akan hilang. Jadi, yang ketiga, saya kira ini pemerintah harus mencari solusi yang lebih elegan lagi dan tidak Iya. Jangan lagi pakai ancaman-ancaman, Pak. Ini masyarakat sudah susah, tidak ancam lagi. Saya kira selama ini pupuk juga di daerah kok tidak seperti yang ada di pikiran kita, bahkan selalu tersedia, tidak. Tidak. Saya ini kan anak petani juga, sendiri petani juga. Bahkan sekarang ada pun saya lahan, ada di kampung, jadi orang itu bagaimana susahnya mereka cari pupuk. Ya. Susah cari pupuk. Ada pupuk di lapangan tuh harganya sedemikian tinggi. Itu kan ini tidak dilakukan oleh pemerintah. Yang terakhir saya kira begini, pemerintah agar Anda tidak memberi misalnya bonus kepada mereka, mungkin ini harga pupuk, kan harga pupuk sekarang ini sekitar 100.000 ya per stak. 100.000 per stak. Bisa nggak pemerintah memotong harga itu dari 100.000 menjadi 50.000 misalnya? Silakan. Siapa yang datang vaksin akan dikasih harga khusus 50.000 per stak. Nanti kami akan teruskan ke Kepala Dinas Pertanian untuk ide ini. Dengan seperti ini, masyarakat dengan sendirinya akan datang. Begitu ya. Baik, iya. baik. Dan itu kan ingin mendapatkan pupuk yang lebih murah. Baik. Seperti itu. Seperti itu dah. Solusi lebih elegan begitu ya menurut solusi lebih elegan seperti itu. Oke, terima kasih Pak Andi Akbar. Lanjut tugas sehat selalu. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andi Akbar ini berharap ada solusi yang lebih elegan, jangan kesannya ancaman atau mengintimidasi begitu. Ini beberapa tadi ide yang disampaikan Pak Roman, nanti kami akan teruskan ke Kepala Dinas Pertanian ya. Bapak Asman Sulaiman, nanti kami akan bersama beliau di sesi dialog interaktif. Kami jeda dulu pendengar, untuk Anda yang masih ingin bergabung menyampaikan pendapat Anda. Kami nantikan sesaat lagi. Apa sih? Ayah lagi menanam bibit dalam polybag. Terus ayah untuk apa? Adek, menanam pohon itu manfaatnya sangat besar. Salah satunya memulihkan dan meningkatkan fungsi lingkungan, baik sebagai pengatur tata air dan pelindung dari polusi. Oh, begitu ayah. Penghijauan berperan dan berfungsi agar lingkungan lebih sejuk dan nyaman.
dan segar sumber oksigen, perlindungan terhadap kondisi alam, angin kencang, terik matahari, gas atau debu-debu, keindahan, kesehatan, rekreasi dan pendidikan. Alhamdulillah, kini aku merasakan manfaatnya. Alam ini begitu indah dan segar. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia. Apa kau campur itu, Baso? Ini, Mak. Saya mau menanam tanaman pangan non-beras sesuai anjurannya Pak Kades. Dede, seperti tidak ada kerjaan saja kau ini, Baso. Ada apa ini, Bu? Ini Pak Ali. Baso, masa lahan kosong yang ada di pekarangan dia tanami ubi kayu, sayur-sayuran? Kita lihat ini Pak Ali. Bu, betul itu yang dilakukan Ibaso. Kita jangan hanya bergantung pada beras sebagai makanan pokok utama. Masih banyak tanaman pangan lainnya seperti yang ditanam Ibaso. Tanaman pangan beragam dan bervariasi, mempunyai nilai gizi setara dengan makanan pokok utama lainnya, mudah diperoleh, serta dapat menunjang ekonomi keluarga kita. Mari kini, kita manfaatkan lahan yang ada di sekitar Tak dengan menanam tanaman pangan berbasis sumber daya lokal. Anda dalam situasi keadaan darurat? 112 gawat darurat, laporkan kejadian Anda. Segera hubungi nomor darurat 112, bisa melalui telepon seluler maupun telepon rumah, atau melalui pesan WhatsApp ke 0811 400 112. Layanan panggilan darurat Bebas Pulsa untuk melayani masyarakat Kota Makassar dalam kondisi darurat. Informasikan lokasi Anda maupun patokan jalan. Ceritakan kejadian darurat yang Anda alami, petugas akan segera merespon pengaduan Anda dan menghubungkan secara cepat pengaduan laporan Anda. Seperti kecelakaan, kebakaran, kriminal, bencana alam, darurat medis, atau kondisi darurat lainnya yang mengancam jiwa Anda. Jangan lupa berikan nama dan konfirmasi telepon Anda. Ingat, layanan call 112 ini khusus untuk kejadian gawat darurat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Pendengar Pro 1, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami pagi hari ini di Lintas Makassar Pagi di sesi opini publik. Untuk Anda pendengar yang lain yang masih ingin bergabung bersama kami masih nantikan partisipasi Anda dengan berita yang kami hadirkan dalam Warta Pagi. Kartu vaksin menjadi syarat memperoleh pupuk bersubsidi bagi petani di Kabupaten Bone. Seperti apa pendengar tanggapan Anda? Terima kasih untuk pendengar sebelumnya yang sudah menyampaikan pendapat Anda. Nanti juga kami akan baca yang sudah berkomentar di streaming kami. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Dengan siapa Ibu? Ibu Ratna di Makassar. Ibu Ratna di Makassar. Sehat Ibu Ratna? Alhamdulillah. Silakan Bu Ratna komentar Tak. Begini, sebenarnya sependapat dengan Pak Roman tadi, dengan yang Bapak dari Selayar Pak Samsul. Ya. Itu memberikan suatu hadiah ya atau rangsangan, bukan menakut-nakuti. Ya, kita bagaimana caranya membujuk masyarakat petani, bukan saja petani, tapi masyarakat lainnya untuk, mungkin ya. Iya, untuk masyarakat merangsang untuk datang vaksin. Kalau perlu kita mendatangi rumahnya, membawakan suatu bingkisan seperti tadi sembako. Itu yang pertama. Karena kita ini sebenarnya mulai dari dalam kandungan ini kita dari hasil tani. Mulai dari kalangan kecil sampai ke presiden itu titik 1, itu semua dari hasil tani. Jadi bagaimana caranya kita memberikan motivasi kepada masyarakat
untuk datang vaksin. Ya salah satu barangkali itu tadi udah usah membawa polisi, membawa apa, tentara segala macam, mengunjungi saja rumahnya siapa yang belum divaksin. Terus dibawa sembako lah dengan dari tenaga kesehatan untuk diperiksa lebih dulu sebelum divaksin. Gitu. Baik. Barangkali itu saja. Terima kasih Bu Ratna untuk masukan yang disampaikan. Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu Ratna di Makassar, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ini kurang lebih sama begitu ya, seperti Pak Andi Akbar tadi yang berharap bukan kesannya ada ancaman atau intimidasi untuk memenuhi target dengan persyaratan kartu vaksin menjadi syarat memperoleh pupuk bersubsidi, tetapi ada solusi yang lebih elegan, misalnya dengan membujuk petani, misalnya ada potongan harga pupuk bersubsidi, dan ini beberapa pendengar kita yakin bahwa ini akan merangsang begitu petani untuk ingin divaksin. Kami terima penelpon setelah Bu Ratna di Makassar. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Kak Ida. Ya, selamat pagi, dengan siapa? Indah. Ibu Indah. Iya. Oke, silakan Bu. Saya wakili warga ini. Sopeng ya? Iya, gini, kalau saya sih memang sebenarnya kurang setuju kalau masyarakat petani itu harus diiming-imingi dengan ini, bilang ada kartu vaksin baru bisa dapat pupuk subsidi. Kalau menurut saya Kak Idam, tanpa diiming-imingi seperti itu pun, kalau masyarakat itu punya kesadaran tersendiri pasti datang sendiri vaksin. Jadi masyarakat di sini itu sudah capek katanya dijanji-janji seperti itu. Nggak usah dijanji, yang jelasnya itu semua kebutuhan pokok itu diturunkan saja. Kalau masalah vaksin, insya Allah kita semua itu bergerak karena itu kebaikan kita bersama, kata mereka. Tanpa diiming-imingi pun kita kan punya kesadaran sendiri. Itu kan aturan pemerintah sih, aturan pemerintah. Jadi kalau dijanji begitu, katanya masyarakat di pelosok-pelosok itu, orang tua-tua itu yang tidak punya ini, otomatis dia tidak dapat pupuk itu Kak Idam toh, karena dia tidak ini bawa vaksin karena sudah sudah tua, apakah masih petani itu kalau walaupun masih tua tapi tetap semangat ke kebun, ke sawah Kak Idam. Nah itu, jadi kalau menurut saya itu tidak usah itu masyarakat dijanji ini dan itu, yang jelasnya itu ikuti saja apa itu namanya kayak sembako apalah, datang rumah bawakan masalah ini Bu, ini masyarakat itu timbul sendiri tuh kesadarannya Kak Idam. Baik. Insyaallah ya, karena kita itu kan punya kita hidup ini di negara Indonesia itu harus ikut aturan pemerintah. Jadi kesadaran itu harus datangnya itu dari hati nurani kita sendiri. Tanpa diiming-imingi itu Kak Idam tuh. Jadi warga di sini begitu pendapatnya. Makanya warga di sini itu alhamdulillah itu setiap ada peraturan datang, karena pemerintah tidak pernah menjanjikan di kabupaten sini. Sendiri Kak Idam. Baik, terima kasih banyak Bu Indah. Sehat selalu dan sukses terus. Semoga vaksin 100%. Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Ibu Indah yang ada di Sopeng yang juga sudah bergabung bersama kami. Ada yang lain pendengar yang masih ingin bergabung, kami masih nantikan partisipasi Anda melalui telepon di 082134 Penelpon selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Pak siapa Pak? Selamat pagi Pak, dengan Pak Usman. Pak Usman. Oke, silakan Pak Usman. Ya, ini pemerintah saya bicara harus diarahkan. Itu kan seolah-olah masyarakat petani itu dipaksakan. Ini kan kalau vaksin itu barang laku Pak Idam, tidak begini keadaan. Ini kalau dagang saya baru tidak laku ini sebenarnya. Ada unsur paksaan. Kalau memang bagus itu dipaksa, orang berjual-jual datang tanpa hadiah. Ini kan banyak kasus orang divaksin meninggal. Ini sebenarnya tidak cocok ini. Sebenarnya saya ini kita demokrasi kebebasan, nggak bisa dipaksa-paksa orang. Jadi kalau tidak dipaksa, nggak dapat ini pupuk. Setengah mana seperti itu. Ini pemerintah saya lihat kasus itu kan Omikron ini dari luar. Paham itu orang dari luar masuk ke Indonesia. Ini orang Cina datang cocok masuk subuh-subuh lah datang. Ini sekarang zaman transparan Pak, ketahuan semua, biar disembunyikan orang ketahuan semua, tidak boleh. Buka-bukaan saja ini pemerintah.
Baik, sayang sekali terputus Pak Usman di Parangtambung. Terima kasih sudah bergabung juga bersama kami pagi hari ini. Dan Anda yang lain silahkan pendengar yang masih ingin bergabung. Saya bacakan yang sudah bergabung juga melalui kolom komentar di streaming kami. Tapi kami terima penelpon dulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dari Pak siapa Pak? Di mana? 575 Pangkep. Oke, 575 di Pangkep. Silakan. Kalau masalah vaksin sih kita sudah ini mencapai 70% yang sadar yang pergi vaksin. Itu kalau dikait-kaitkan masalah ini sembako apa dengan pupuk itu saya kira lain juga. Karena sekarang itu masyarakat memang butuh pupuk untuk memupuk padinya. Tapi sebelum ini ada begitu, ada kebutuhan, kan memang ya banyak yang sadar divaksin. Kalau masalah aparat itu dicerita, itu kan artinya diperbudak tidak hanya aparat oleh pemerintah untuk ini melayani masyarakat. Ya, tidak bukan untuk menakut-nakuti. Ya. Saya kira memang tugasnya itu aparat untuk melayani masyarakat. Ya. Untuk menyadarkan masyarakat bagaimana ini vaksin. Ya, bukan untuk menakut-nakuti. Ya. Saya kira begitu Bung Idan. Terima kasih Pak Ferry, salam untuk Bu Edis ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ferry di Pangkep, terima kasih juga sudah bergabung bersama kami. Pak Ferry ini kalau nggak salah petani juga begitu ya. Dan kami bacakan untuk komentar yang bergabung. Ada Pak Said Sidan dari Pindrang. Saya tidak setuju kalau kartu vaksin harus menjadi syarat untuk menerima pupuk subsidi. Bagaimana kalau petani tersebut tidak bisa vaksin karena punya riwayat penyakit? Nanti kami akan teruskan ke narasumber ya. Kami terima penelpon. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Dengan Pak siapa Pak? Dengan Pak Samsudin di Tamalan Rea. Ya, silakan Pak Samsudin. Ya, mengenai masalah vaksin itu barangkali kesadaran kita sendiri sebagai warga, untuk kesehatan kita sendiri. Walaupun tidak dijanji-janji apa, tapi kembali kepada diri kita sendiri untuk menjauhkan dari penyakit. Nah, jadi saya kira itu kalau macam dibawakan polisi apa semua tentara, kurang layak itu. Ya. Jadi itu kan kesadaran dari kita sendiri sebagai warga. Oke. Iya. Baik, terima kasih banyak Pak Samsudin. Sehat selalu Pak Samsudin. Terima kasih. Baik, Pak Samsudin, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan terima kasih pendengar untuk Anda yang juga sudah bergabung bersama kami. Ada Pak Tiwan Herniawan Karno yang saat ini juga menyaksikan streaming kami di Facebook RRI Makassar, juga dari Indah tadi di Sopeng sudah bergabung lewat telepon dan juga menyaksikan melalui streaming. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan pendengar, kami cukupkan di sini sesi opini publik. Sebentar untuk Anda yang sudah menyampaikan komentar-komentar Anda, termasuk pertanyaan tadi ada beberapa juga. Nanti kami akan teruskan ke Kepala Dinas Pertanian. Insya Allah nanti kami akan bersama dengan Bapak Asman Sulaiman. Kami juga akan bersama kelompok Tani Kabupaten Bone dan juga Ketua Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan Bapak Subhan. Dan pendengar, tuntas sudah kami temani Anda di sesi opini publik. Dan untuk selanjutnya, Anda yang ingin mengetahui perkembangan informasi terkini yang terjadi dalam dan luar negeri, kami akan hadirkan dalam Warta Berita Pro 3 RRI sesaat lagi. Sembilan 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Pukul 7 waktu Indonesia Barat.